Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Christine Megasari dengan nomor induk mahasiswa 22180400 dari kelas 224D01 kelompok B, Administrasi Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Hari ini saya akan membahas mengenai perlengkapan dan peralatan kantor materi ke-12 dan ke-13 praktikum perkantoran. Yang pertama ada meja. Meja adalah alat untuk meletakkan peralatan atau perlengkapan kantor yang biasanya terbuat dari kayu atau besi. Meja terbagi atas beberapa bentuk. Yang pertama, ada meja satu biro yang biasa digunakan untuk top manajemen. Yang kedua, ada meja berbentuk L yang biasa digunakan untuk sekretaris. Yang terakhir, ada meja yang berbentuk sekat. Meja ini biasanya digunakan untuk para staf atau karyawan di kantor. Yang kedua, ada kursi kantor. Kursi kantor digunakan untuk duduk atau penyangga tubuh sebagai pendamping meja. Biasanya kursi kantor yang digunakan itu bisa kita setting tinggi dan rendahnya, disesuaikan dengan tubuh seseorang agar nyaman ketika berada di kantor. Yang ketiga, komputer. Komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah data dan sebagai alat untuk mengakses sistem kantor, sekaligus mempermudah segala pekerjaan. Yang keempat adalah telepon. Telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan, dan sebagai alat untuk menyampaikan atau menyambungkan pesan seseorang tanpa perlu bertatap muka langsung dengan orang tersebut. Yang kelima adalah printer. Printer adalah alat untuk menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks atau grafik di atas kertas dengan bantuan tinta atau toner. Yang keenam ada printer dot matrix. Sama halnya seperti printer biasa yang berfungsi sebagai alat cetak dalam bentuk kertas dan dibantu dengan pita tinta seperti mesin tik. Namun printer dot matrix ini memiliki fungsi lain, yaitu mencetak di atas kertas karbon. Dan kekurangannya, mesin ini memiliki suara yang nyaring dan kualitas hasil printnya masih sangat rendah. Yang ketujuh ada scanner. Scanner adalah alat pemindai untuk menduplikat objek yang berada di kertas ke dalam soft copy ke komputer. Yang kedelapan, mesin fotokopi. Mesin fotokopi memiliki fungsi yang sama dengan scanner. Namun, mesin fotokopi menduplikat objek yang ada di kertas ke dalam bentuk kertas kembali. Dan dari mesin fotokopi ini, kita dapat menyeting berapa banyak kertas yang akan kita duplikat. Kesembilan, yaitu fingerprint. Alat ini didesain untuk memenuhi kebutuhan data yang cepat melalui verifikasi sidik jari. Biasanya di perusahaan, alat ini digunakan untuk absensi para karyawan sesuai dengan waktu yang tertera di dalam fingerprint tersebut. 10, yaitu kalkulator. Alat ini digunakan untuk menghitung atau memastikan kembali perhitungan yang sudah tercetak dari komputer. Dan biasanya kalkulator sering kali digunakan di bagian departemen keuangan. Ke-11, yaitu stempel. Alat ini digunakan untuk membantu dalam pengesahan dan biasanya berisi nama perusahaan atau sebagai alat pengingat dalam dokumen yang berisi tanggal kapan kita menerima dokumen. 12, yaitu stapler. Alat ini digunakan untuk menyatukan kertas atau dokumen agar kertas tersebut tidak berantakan. Yang ke-13 ada perforator. Alat ini digunakan untuk melubangi kertas yang terdapat dua sisi tempat untuk melubanginya, sehingga kertas yang telah dilubangi dapat digabungkan ke dalam dokumen yang ada di ordner. Ke-14 yaitu ordner. Ordner adalah sebuah map yang berbahan dari karton tebal yang berfungsi untuk menyimpan dokumen atau arsip. Dan di sisi sampingnya terdapat kertas kecil sebagai alat kita untuk menulis jenis dokumen apa yang tersimpan di dalamnya. 15 yaitu box file, wadah atau tempat untuk menyimpan dokumen yang berfungsi agar tempat kerja atau meja kerja tidak berantakan dengan file atau dokumen yang ada. 16 ada map file. Map file berfungsi untuk menyimpan arsip sementara atau sebagai alat dalam menyerahkan dokumen kepada atasan. 17 ada post note.
Post-note adalah kertas kecil yang digunakan sebagai pengingat. Biasanya, post-note ini direkatkan di tempat yang mudah terlihat mata atau kepada seseorang yang ingin kita beri note tersendiri. Ke-18 ada lemari filing. Lemari filing berfungsi sebagai tempat penyimpanan dokumen atau arsip. Biasanya arsip yang disimpan di dalam lemari filing disusun sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun, agar ketika kita membutuhkan kembali dokumen tersebut, kita dapat mencarinya kembali lebih mudah. 19 ada brankas. Brankas adalah tempat untuk menyimpan dokumen berharga atau keuangan perusahaan. Biasanya brankas memiliki sistem keamanan berbentuk pin atau angka dalam bentuk poros. Yang terakhir ada paper shredder machine. Alat ini digunakan untuk menghancurkan kertas yang tidak terpakai atau dokumen yang perlu dimusnahkan. Itulah beberapa perlengkapan atau peralatan kantor yang sudah saya jelaskan berserta fungsinya. Sekian dari saya, terima kasih.